Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi, amma ba'du. Nas'alullaha at-taufiq wal inayah was-siyanah wal inabah wad-dawam ala al-mukarramat walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, Bapak sehat semuanya insyaallah ya. Jadi untuk selalu dapat meningkatkan semangat kita untuk ngaji ini, ingat-ingat lagi di awal ya keutamaan daripada mengkaji 40 hadis daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sebelumnya kita sampai pada hadis yang ke-10, yaitu hubbustima'il Qur'an, yaitu cinta mendengarkan Al-Qur'an. Nah, hadis ini bagaimana Nabi mengajarkan kepada kita agar kemudian menyenangi dan menyukai daripada mendengarkan Al-Quran. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra alayya Al-Quran, bacakanlah kepadaku Al-Quran. Qala faqultu ya Rasulullah, aqra alaika wa alaika unzil. Apakah aku membacakan kepadamu atau aku membacakan kepadamu sedangkan Al-Quran diturunkan kepadamu? Qala inni ashtahi an asma'ahu min ghairi. Kemudian Rasul berkata, sesungguhnya aku menyenangi mendengarkan Al-Quran daripada selainku. Fa qara'tun nisaa hatta iza balagtu. Aku baca surat An-Nisa sampai kemudian aku sampai pada bacaan fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Fa rafa'tu ra'si, aku mengangkat kepalaku. Kata Abdullah bin Mas'ud, ya, au ghamazani rajulun, atau seseorang mencolekku, ila janbi, dari sisiku. Fa rafa'tu ra'si, aku angkat kepalaku. Fara'aitu dumu'ahu tasil, aku melihat air matanya mengalir. Air mata Rasulullah mengalir. Rawahu Muslimun wa rawahul Bukhari wal lafzu li Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Nah, di sini memiliki faedah yang sangat banyak. Pertama adalah mendengarkan dan membaca Al-Quran, atau mendengarkan dan yang membacakan itu sama-sama mendapatkan pahala. Ya, jadi orang yang membacakan Al-Quran dan kemudian orang yang mendengarkan, ya, itu sama-sama mendapatkan pahala. Tapi ya, orang yang mendengarkan, jadi ada istilah lafaz as-sami, ada istilah lafaz al-mustami. Ya, ada istilah lafaz as-sami, ada istilah lafaz al-mustami. Jadi yang mustami ini yang mendapatkan pahala. Kalau hanya sekedar dengar, ya, itu nggak dapat pahala. Ya, tapi mendengar, ya, mustami, ya. Jadi mustami itu adalah, kalau dalam ilmu bahasa itu adalah ada tambahan tak di situ, ya. Ada tambahan tak, ya, mustami, yaitu meminta atau berupaya untuk mendengar. Nah, kalau kemudian sekedar sami, nah, kalau sekedar sami, maka dia tidak mendapatkan pahala daripada mendengar itu. Ya, dari sini juga nanti ada turunannya. Orang yang misalnya membaca surat As-Sajdah misalnya, atau ayat-ayat As-Sajdah misalnya, kalau dia hanya sekedar sami, ya, dia nggak dianjurkan untuk sujud. Tapi kalau dia sudah mustami, baru kemudian yang dianjurkan untuk sujud. Begitu. Jadi yang mendapatkan derajat pahala yang sama atau pahala yang sama dengan orang yang membaca Al-Quran adalah yang mustami, bukan yang sekedar mendengar, tapi yang berupaya isgha, ya, berupaya dan menuntun hatinya serta siapkan telinganya untuk mendengarkan daripada Al-Quran. Itu yang pertama. Dalilnya adalah, ya, bahwa orang yang mendengarkan pun, ya, mendapatkan pahala. Ini, ya, disebutkan oleh syarihnya. Dia mengatakan bahwa ketika Nabi Musa misalnya berdoa, ya,
Qala Musa rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya rabbana liyudillu an sabilik rabbana tmis an ala amwalihim wasdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul azab al-alim. Ini doa daripada Nabi Musa, tapi dijawab oleh Allah, qala qad ujibat da'watukuma. Doa kalian berdua telah diijabah. Nah, Musa yang mengucapkan doanya, Harun yang mendengarkan, tapi Allah Ta'ala mengatakan ujibat da'watukuma, kalian itu telah diijabah doanya berdua. Nah, ini dijadikan dalil oleh ulama bahwa yang mendengarkan dan juga yang membacakan sama-sama mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terus yang kedua, ya ini menarik juga. Yang kedua adalah lafaz aqra alaika wa alaika unzil. Ya. Ini kata Abdullah bin Mas'ud, apakah aku membacakan kepadamu satu ayat atau beberapa ayat Al-Quran, sedangkan Al-Quran itu diturunkan kepadamu? Nah, ini adalah adab seorang murid kepada gurunya. Bagaimana seorang murid itu ya tidak spontanitas langsung, tapi mengutamakan gurunya dahulu, atau kemudian mengedepankan gurunya dahulu, baru kemudian dia maju. Ya, aqra alaika wa alaika unzil. Ini mengisyaratkan seakan-akan betul-betul meninggikan derajat gurunya daripada dirinya sendiri. Aqra alaika wa alaika unzil. Tapi Rasulullah pun sebagai guru, dia memotivasi, ya. Rasulullah sebagai guru pun dia memotivasi, qala inni ashtahi an asma'ahu min ghairi. Nah, ini adalah ajaran yang amat baik, ya, bagi kita, bagaimana seorang murid itu dengan guru. Rasulullah memotivasi muridnya karena dia layak untuk dimotivasi, dan sedangkan murid ini meskipun dia sudah layak, tapi kemudian dia tetap menempatkan dirinya sebagai murid di hadapan sang gurunya. Nah, inilah aqra alaika wa alaika unzil. Nah, ini mengajarkan kepada kita bagaimana seorang murid ya mengagungkan gurunya, tapi bagaimana juga guru itu ada menghormati daripada muridnya. Terus selanjutnya adalah kenapa Rasul di sini ini ya faraitu dumu'ahu tasil. Aku melihat ya air mata Rasul itu mengalir. Nah, ini mengisyaratkan dan menjelaskan bahwa betapa Nabi Muhammad itu ketika membacakan Al-Quran atau didengarkan kepada Al-Quran, beliau itu mentadabburi, ya, mentadabburi maknanya, mentadabburi kemudian apa yang terjadi daripada kandungan daripada ayat tersebut. Nah, ayat di sini ini menjelaskan fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Nah, jadi setiap umat itu ya, setiap umat itu datang dengan saksi-saksinya nanti di yaumul kiamah. Setiap umat datang dengan saksi-saksinya. Tapi umat Nabi Muhammad ini datang dengan Nabi Muhammad sebagai saksi daripada umat ini. Lalu kemudian Nabi Muhammad terbayang akan huru-hara yaumul kiamah, sehingga membuat daripada air mata Nabi Muhammad itu mengalir. Yang selanjutnya faedah daripada hadis ini adalah kalimat ghamazani rajulun ila jambi, ya. Rafa'tu ra'si aw ghamazani rajulun ila jambi. Ternyata Abdullah bin Mas'ud yang membacakan Al-Quran itu dia dalam keadaan kondisi kepalanya tertunduk. Makanya disebut farafa'tu, ya. Kepalanya tertunduk. Ya. Kenapa bisa tertunduk? Saking fokusnya membacakan Al-Quran itu. Kemudian aw ghamazani rajulun ila jambi, ya, seseorang mencolekku. Ya. Ini juga adalah bagian adab bagaimana kita menegur orang yang membaca Al-Quran. Ya, jangan diteluk, "Woi, jangan kencang-kencang dong." Ah, gitu, jangan itu bacanya. Dicolek sebagaimana seorang mencolek Abdullah bin Mas'ud, dicolek sama dia. Ya. Gitu. Ditegurnya begitu. "Oh, ini agak kencang nih. Woi, jangan kencang-kencang dong." Ah, itu yang dibacakan ayat Quran. Ya, kalam Allah. Dari karena kalam Allah, kalam yang tinggi yang dibacakan, mestinya kita hendak menghentikannya pun dengan cara yang beradab. Nah, ini ketika Rasulullah sudah menangis. Nah, ada seorang yang menyadari Rasulullah menangis, dia ingin menghentikan daripada Abdullah bin Mas'ud yang membacakan itu. Dia enggak menegur, "Abdullah bin Mas'ud, hentikan itu bacaan, Rasul sudah menangis." Enggak mengatakan begitu. Ya, tapi dia colek, ya, dia colek ini. Baru kemudian baru sadar ini Abdullah bin Mas'ud, dia tengok ternyata Rasulullah sudah menangis. Ya gitu. Jadi kan kadang kita ini kadang terlalu semangat menegur
orang yang baca Quran ya, yang lain terlalu semangat, lalu kemudian seenaknya dengan angkat suara, mentang-mentang dia lebih di bawah kita, dia angkat suara kita untuk menegurnya. Tidak begitu, ya, secara adab aja, ya, gitu, ya. Ini bagian daripada adab, ya. Selanjutnya adalah kita masuk kepada hadis yang ke-11. Ghibtatu sahibil Quran. Jadi ada ghibtah, ada hasad, ya, yaitu ghibtah terhadap sahibul Quran, yaitu ahlul Quran, sahibul Quran, yaitu pemegang Al-Quran. Ghibtah itu apa? Ghibtah itu semacam iri. Jadi kalau iri, ya, iri yang buruk itu adalah iri di mana seorang itu menginginkan kebaikan yang ada pada orang lain serta menginginkan kebaikan yang ada pada orang lain itu hilang darinya. Itu namanya hasad. Ya, itu namanya hasad. Tapi kalau ghibtah itu, ya, ghibtah, iri yang benar itu, ya, iri yang benar itu adalah iri di mana seorang menginginkan keutamaan dan kebaikan yang ada pada diri orang lain, tapi dia nggak menginginkan nikmat itu hilang dari temannya, nggak menginginkan nikmat itu hilang dari orang lain. Nah, itu namanya ghibtah. Nah, dari sini ada dua hal, ya, dari sini ada dua hal yang kemudian kata Rasulullah itu boleh kita ghibtah, boleh kita iri. Apa saja? Pertama, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hasada illa fisnatain, ya, tidak ada hasad kecuali, tidak diperbolehkan hasad kecuali pada dua hal, ya. Jadi enggak boleh diperbolehkan hasad kecuali pada dua hal. Yang pertama, rajulun 'allamahu Allahul Qur'ana fa huwa yatluhu ana al-laili wa ana an-nahar fasami'ahu jarun lahu faqala laitani utitu misla ma utiya fulan fa'amiltu misla ma ya'mal. Wa rajulun, ini yang kedua. Pertama yang boleh iri adalah seorang yang Allah berikan Al-Qur'an, ya, lalu dia membacakannya siang hari dan malam hari, sepanjang hari dan malam hari. Fasami'ahu jarun lahu, lalu terdengar oleh tetangganya. Lalu tetangganya mengatakan, laitani utitu mislama utiya fulan. Seandainya aku diberikan seperti yang diberikan kepada fulan ini. Fa'amiltu mislama ya'mal, niscaya aku akan melakukan seperti yang ia lakukan. Nah, iri semacam ini diperbolehkan. Ada orang yang rajin baca Quran, ada orang yang rajin ngaji Al-Quran, ada orang yang ngaji tafsir Al-Quran misalnya, atau bahasa Arab dan sebagainya yang berkenaan dengan Al-Quran. Lalu kemudian ada seorang bergumam dalam hatinya, seandainya aku pun diberikan seperti itu, niscaya aku akan sibukkan diriku mengaji siang hari dan malam. Nah, iri semacam ini diperbolehkan. Yang kedua, iri yang diperbolehkan adalah warajulun atahu Allahu malan. Seorang yang diberikan, yang Allah berikan harta, ya, seorang yang Allah berikan harta, fahuwa yuhlikuhu fil haqqi, namun ia habiskan dalam kebenaran. Ya, jadi orang yang diberikan harta oleh Allah, ya, lalu kemudian ia habiskan dalam kebenaran, nah ini juga boleh kita ghibtahi, ya. Faqala rajulun, maka seorang berkata, laitani utitu misla ma utiya fulan. Seandainya aku diberikan juga seperti yang diberikan kepada fulan, fa'amiltu misla ma ya'mal, niscaya aku akan melakukan seperti yang ia lakukan. Rawahul Bukhari wa Ahmad wal lafzu lil Bukhari. Nah, jadi orang yang diberikan harta tapi dia manfaatkan harta itu di jalan kebaikan, kita pun boleh ghibtah terhadap hal itu, ya, boleh iri terhadap hal itu. Tapi tidak boleh kita menginginkan apa yang ia miliki itu sirna dan hilang daripada miliknya, nggak boleh. Nah, jadi ada memang beberapa orang yang, atau beberapa manusia yang Allah wakilkan, yang Allah titipkan, ya, kemudian untuk memenuhi daripada hajat-hajat manusia lewat harta. Begitu. Nah, maka kemudian yang tercela itu adalah tamanni zawalin ni'mati anil mun'ami alaih. Ya, iri yang tercela itu adalah menginginkan nikmat itu hilang daripada orang yang memiliki nikmat. Itu yang tercela. Tapi kalau kemudian yang tidak tercela adalah di mana kita menginginkan kebaikannya, tapi senantiasa berharap kebaikan yang ada pada orang itu tetap ada padanya. Itu disebut ghibtah. Jadi iri yang baik disebut dengan ghibtah, sedangkan iri yang buruk itu disebut dengan hasad.
Ya, iri yang baik disebut dengan ghibthah, sedangkan iri yang buruk disebut dengan hasad. Begitu. Nah, jadi kalau kita perhatikan ya, hadis ini ya, kalau kita perhatikan hadis ini ya, adalah iri terhadap kebaikan atau tingginya nilai ibadah seseorang itu, ya, baik dengan baca Quran atau kemudian dengan hartanya yang ia manfaatkan di jalan Allah. Gitu. Iri yang dalam kebaikan yang diperbolehkan. Nah, kita masuk kepada hadis yang ke-12. Kaifiyatu qiraatin Nabi sallallahu alaihi wasallam lil Quran. Ya. Cara baca Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Al-Quran. Jadi bagaimana Nabi itu membaca Al-Quran. An Huzaifah radhiyallahu anhu, daripada Huzaifah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat. Fakana idza marra bi ayati rahmatin sa'al. Apabila melewati ayat yang berbicara tentang rahmat, ia berdoa. Ya. Wa idza marra bi ayati azabin istajar. Apabila melewati ayat yang berbicara tentang azab, maka ia pun berlindung. Wa iza marra bi ayatin fiha tanzihun lillahi sabbah. Apabila melewati ayat yang dalamnya itu mengandung pensucian terhadap Allah, maka ia pun bertasbih. Ya, maka ia pun bertasbih. Wa anhu, ya, radhiyallahu anhu, annahu shalla ila janbin nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan faqara. Fakana idza marra bi ayati azabin waqafa wa ta'awwaz. Apabila melewati ayat azab yang berbicara tentang azab, maka ia pun terhenti dan berta'awuz. Wa idza marra bi ayati rahmatin waqafa fada'a. Apabila melewati daripada ayat rahmat, ia pun berhenti dan berdoa. Nah, itu bagian daripada adab Rasulullah daripada membacakan Al-Quran. Misalnya kalau melewati ayat rahmat, innal abrara lafi na'im. Lalu kemudian Rasul langsung berdoa, ja'alana Allahu minal abrar. Semoga Allah jadikan kita daripada golongan yang abrar. Wa innal fujjara lafi jahim. Ya, sesungguhnya orang-orang fujjar itu berada pada jahim. Kemudian Rasul pun berlindung daripada itu. Nah, ketika melewati ayat-ayat tasbih, Rasulullah pun ikut turut bertasbih. Nah, ini bagian daripada adab daripada membaca Al-Quran. Yang kedua, dari sini itulah pentingnya kita memahami daripada kandungan ayat itu, biar kita tahu mana ayat rahmat, mana ayat azab, dan mana ayat yang berkenaan dengan tasbih dan sebagainya. Nah, itu juga bagian daripada bukan hanya sekedar baca, tapi bagian daripada bagaimana kita mentadabburi daripada Al-Quran. Nah, jadi Nabi itu meskipun dalam sholat, dia tetap berdoa, ya, berdoa dengan hati Rasulullah. Maka kalau kan kita membaca surat itu Atin, watini wazaitun waturi sinin, terus ujungnya alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Kan kita dianjurkan di situ baca apa? Dianjurkan di situ, ya, bala wa ana ala zalika minas syahidin. Bala wa ana ala zalika minas syahidin. Itu bagian daripada tadabbur. Ya. Jadi Rasul juga begitu. Ya. Rasul juga begitu. Ketika melewati ayat azab, Rasul berlindung. Ketika melewati ayat rahmat, Rasul berdoa. Dan ketika melewati tasbih, lalu kemudian Rasul bertasbih. Nah, dan ini boleh dilakukan baik jadi di dalam salat maupun daripada di luar salat. Jadi shalla fakana idza marra bi ayati rahmatin sa'al. Dalam kondisi salat. Boleh juga di luar daripada salat. Nah, itu bagaimana menunjukkan bagaimana menghadirkan hati, ya, dalam membaca daripada Al-Quran. Nah, baik, kita lanjut hadis yang ke-13. Al-muddatul lati yukhtamu fiha al-Quran. Ya, ayat yang ke-13, al-muddatul lati yukhtamu fiha al-Quran, yaitu masa baiknya dikhatamkan Al-Quran. Gini. Kapan masa baiknya dikhatamkan Al-Quran? Nah, an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lahu, Iqra al-Qur'ana fi syahr. Bacalah Al-Quran dalam 1 bulan. Qala inni ajidu quwwah. Kemudian Abdullah bin Amr berkatakan, tapi saya masih kuat.
Qala iqra fi 20. Kalau begitu baca dalam 20 hari. Qala inni ajidu quwwah. Ya. Kemudian ia berkata, saya masih memiliki kekuatan, masih mampu. Qala iqra fi 15. Ya, bacalah dalam 15 hari. Khatamkan dalam 15 hari. Qala inni ajidu quwwah. Kemudian dia berkata, saya masih mampu. Qala iqra fi 10. Kemudian bacalah dalam 10 hari. Qala inni ajidu quwwah. Ya. Kemudian dia berkata, saya masih mampu, masih kuat. Qala iqra fi 7. Bacalah dalam 7 hari. Wala tazidanna ala zalik. Jangan tambah-tambah daripada itu lagi. Ya, jangan tambah-tambah daripada 7 hari lagi. Nah, ini mengajarkan apa? Mengajarkan banyak hal. Ya, pertama, kalau kata Nabi, Anda itu kalau mampu khotamkan dalam sebulan. Tapi orang ini, Abdullah bin Amr ini, sahabat ini mengatakan, saya masih mampu. Kalau begitu bacakan dalam 20 hari. Saya masih mampu juga. Kalau begitu bacakan dalam 15 hari. Saya masih mampu juga. Bacakan dalam 10 hari. Begitu sampai 7 hari. Lalu kenapa Nabi berpesan dalam terakhirnya, wala tazidanna ala zalik. Jangan coba-coba tambah di atas itu. Nabi itu, itulah bagaimana Nabi itu memberikan petunjuk dan perhatiannya kepada kita. Anda kalau coba-coba tambah di atas 7 hari itu, misalnya di bawah daripada 7 hari itu, nanti dikhawatirkan mengabaikan daripada kewajiban Anda. Anda punya kewajiban untuk mencari nafkah. Anda punya kewajiban untuk banyak hal. Lalu kemudian Anda paksakan untuk membacakan Al-Quran, ya, selama 7 hari harus dipaksakan khatam atau lebih kurang daripada itu dipaksakan, bisa jadi mengabaikan hak-hak yang lain. Nah, itulah bagaimana Nabi itu mengajarkan kita, ya, memadukan antara duniawi itu dengan ukhrawi. Bahkan ketika ada orang yang berniat tabatul, ya, kalian mungkin tahu istilah tabatul itu, ya. Bapak-bapak tahu istilah tabatul. Ada sahabat mengatakan, saya ini ingin bertabatul. Apa tabatul? Inqita' anil ibadah. Memutuskan diri untuk ibadah saja. Enggak mau nikah, enggak mau kemudian yang lain, pokoknya ibadah saja. Kemudian kata Rasul apa? Ya. Kata Rasul, saya itu menikah. Saya itu kemudian makan. Saya itu kemudian minum. Ya. Kemudian Rasul mengatakan bahwa saya meskipun kemudian menjalankan ibadah, tapi di sisi lain saya juga masih menjalankan daripada sifat-sifat kemanusiaan saya. Jadi jangan memutus sifat kemanusiaan ini, ya, hanya demi ibadah. Ya, jangan menghilangkan sifat basyariah, menghilangkan kebasyariahan kita itu, kemanusiaan kita itu hanya memutuskan ini karena ibadah. Enggak mau menikah, ya, enggak mau makan, hanya karena ibadah. Jangan. Jadi Rasul itu, ya, mengajarkan kita untuk memadukan dua-duanya. Ya, wabatagi fima atakallahu ad-darul akhirah. Carilah kemudian daripada akhirat, tapi wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan coba-coba Anda kemudian lupakan bagian Anda daripada duniawi. Nah, oleh karena itu Rasul di sini, ya, Rasul di sini menekankan kepada kita, mengajarkan kepada kita, kalau kemudian Anda ada yang hak-hak yang terabaikan, kalau kemudian dipaksakan terus ngaji, maka tinggalkan itu, ya, ngaji itu jangan dipaksakan. Oleh karena itu Nabi berpesan, wala tazidanna ala zalik. Terus bagaimana kisah-kisah yang kita dengar dong? Katanya Imam Syafi'i khatam 2 kali dalam dalam 1 hari di bulan Ramadan. Nah, gitu. Maka syaratnya oleh ulama menafsirkan, ya, syaratnya itu mengatakan apabila, ya, sekiranya terabaikan hak-hak yang lain atau membahayakan diri, ya, maka jangan ditambah daripada 7 hari. Tapi seandainya tidak membahayakan diri dan juga tidak mengabaikan hak-hak yang lain daripada kita yang kita mesti nafkahi dan sebagainya, maka nggak jadi masalah. Mampu dalam 2 kali sehari pun nggak jadi masalah. Mampu sekali sehari pun nggak jadi masalah. Tapi dengan syarat ada kemampuan di situ dan tidak mengabaikan daripada hak yang lain. Ini hanya bagian adab saja, bagian kepedulian Nabi, ya, terhadap kita sebagai umatnya. Maka di sini, ya, di ta'liq di sini, ya, fi hadzal hadis, ada enggak di situ ta'liq? Fil hadzal hadis asy-syarif qaidatun azimah. Dalam hadis yang agung ini ada kaidah yang besar, yursyidun nabiyyu ummatahu. Nabi itu memberikan petunjuk kepada umatnya. Ainil kaifiyatil lati yunazzimuna fiha awqatahum wa ibadatahum. Bagaimana cara mengatur waktu mereka dan ibadah mereka
ala hasabi taqatihim wa masyagilihim, sesuai dengan kesibukan mereka dan kemampuan mereka. Jadi ini Nabi mengajarkan, mampu 1 bulan, oke. Mampu kemudian 20 hari, oke. Mampu kemudian 15 hari, nggak jadi masalah. Mampu kemudian 10 hari, nggak jadi masalah. Ini Nabi mengajarkan kita untuk menghatamkan Al-Quran sesuai dengan kemampuan daripada masing-masing. Maka kemudian ya Rasulullah SAW pernah ya bersabda, ya ayuhan nas, alaikum minal a'mali ma tutikun. Hai manusia, kalian itu beramal sesuai dengan kemampuan kalian. Ya. Fa inna Allah la yamallu hatta tamallu. Allah Ta'ala itu nggak akan bosan sampai kalian kemudian bosan. Wa inna ahabbal a'mali ilallah ma duwima alaih. Sesungguhnya amal yang paling disenangi oleh Allah yaitu amal yang paling diistiqomahkan. Ya, bukan yang kemudian dipaksakan hari ini sholat tahajudnya 8 rakaat, tapi besoknya putus sampai 2 bulan. Baru kemudian 2 bulan lagi datang lagi semangat lagi, 12 rakaat lagi. Kemudian 2 bulan lagi putus. Enggak begitu. Mending 2 rakaat tapi istiqomah daripada kemudian 12 rakaat tapi terputus-putus. Mending kemudian 10 ayat tapi istiqomah, tapi dikala semangat habis 1 juz, kemudian terputus lagi beberapa bulan lagi. Oh ini lagi semangat nih subuh ini nih, 1 juz dah gitu. Beberapa bulan, beberapa hari terputus. Enggak begitu. Maka Nabi mengatakan, wa inna ahabbal a'mali ilallah ma duwima alaih. Ya, amal yang paling disenangi oleh Allah adalah yang paling istiqomah. Istiqomah meski sedikit. Nah, gitu ya. Nah, inna hazal hadis min khasa'isi Abdullah bin Amr ibn al-As. Ya, hadis ini bagian daripada keistimewaan Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Kenapa? Li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam arsyadahu lima ra'a min hali. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk kepadanya sesuai dengan kondisi Abdullah bin Amr bin As. Ya. Waliza indama kabura Abdullah bin Amr bin As asbaha yashuk alaihi ma kana alaihi min kasratil qiraah. Oleh karena itu ketika Amr bin As ini, Abdullah bin Amr bin As ini ketika tua, ternyata dia sudah kesulitan untuk membacakan Al-Quran yang katanya, saya masih mampu 7 hari. Gitu. Ya, kalau bacakanlah sampai 7 hari, tapi jangan lebih dari itu. Nah, ketika dia sudah tua, ternyata nggak mampu lagi. 1 bulan sekalipun nggak mampu lagi. Yang tadinya 1 bulan saya mampu, 15 hari saya mampu, 10 hari saya mampu. Ini kata Abdullah bin Amr bin As. Nah, ternyata sudah semakin tua nggak mampu lagi begitu. Bahkan 1 bulan pun dia nggak khatam lagi. Lalu apa kata Abdullah bin Amr bin As? Kemudian dia mengatakan, laitani qabiltu ruhsata Rasulillah. Seandainya aku dulu menerima keringanan yang diberikan Rasulullah. Wa zaka anni kabirtu wa du'uftu. Karena ini aku sudah tua dan aku lemah. Fa kana yaqra ala ba'di ahlihi as-suba' minal Qur'an bin nahar. Ya. Sehingga dia mampunya hanya sebagian daripada surat-surat ya Al-Qur'an. Itu yang dia mampu. Sehingga Abdullah bin Amr bin As itu di akhirnya dia menyadari apa yang diberikan oleh Nabi itu, petunjuk yang diberikan oleh Nabi itu ternyata adalah amat bermanfaat baginya. Gitu. Itu ya, itu faedah yang pertama. Faedah yang kedua, yu'khazu min hadzal hadis istihbabut tadarruji fil ibadah. Diambil dari hadis ini disunahkan untuk bertahap dalam beribadah. Ya. Jangan dipaksakan. Ya, bertahap dulu. Buat dulu 2 ibadahnya, salat qiyamul lailnya. Kalau sudah istiqomah jalan menjadi 4. Ini juga demikian. Kalau khatam sekali sebulan, alhamdulillah. Ya. Kalau kemudian mampu di atas itu coba lagi dalam 20 hari. Mampu di atas itu coba lagi dalam 15 hari. Nah, ini mengajarkan bagaimana tadarruj. Bagaimana bertahap dalam ibadah. Ya. Jangan kemudian dipaksakan sampai kemudian trauma dengan ibadah itu. Ya, dipaksakan sampai dia sendiri yang memaksakan dirinya, kemudian trauma dengan ibadah itu sendiri. Itu, jangan. Waqad kana li salafi hadzal ummah 'adatun mukhtalifah. Ya, umat ini memiliki adat yang berbeda-beda. Wa kana ba'duhum yukhtimul Qur'ana fi kulli syahr. Sebagian mereka ada yang khatam 1 bulan. Wa ba'duhum fi 20. Sebagian mereka ada yang khatam 20 hari. Wa ba'duhum fi asyrati ayyam, ada yang khatam dalam 10 hari. Wa aktsaruhum fi 7 ayyam, kebanyakan mereka ada yang khatam dalam 7 hari. Wa minhum fi salasah, ada juga di antara mereka yang 3 hari. Wa minhum fi yaumin wa lailah, wa ba'duhum fi lailah. Ada yang 1 hari 1 malam dan ada yang sebagian semalam doang bisa mampu khatam. Bisa sebetulnya, Pak.
Bisa nggak itu? Khatam Quran kemudian 1 malam? Bisa. Kalau bapak itu bisa baca Qurannya setengah juz, 1 juz itu setengah jam. Ya, 1 juz itu setengah jam, berarti bapak hanya butuh 15 jam untuk khatam Quran. Kita punya 24 jam, berarti 15 jam dipakai untuk khatam Quran, 9 jam dipakai untuk ngopi. Nah, bisa. Jadi kalau kemudian bisa, coba sesekali ya, kalau lagi semangat nggak apa-apa. Tes dulu ini kemampuan ini, bisa nggak khatam sekali, gitu. Jadi kalau kemudian kita merasa mampu, yang nggak jadi masalah. 1 malam pun nggak jadi masalah. Sekali khutbah sehari pun nggak jadi masalah. Ya, Nabi itu mengajarkan kita untuk melakukan ibadah itu sesuai dengan kemampuan kita. Nah, hikmah selanjutnya yang kita ambil daripada hadis ini adalah bagi seorang itu ayyakhuza ma yunasibu minal a'mal, yaitu mengambil ibadah itu ya yang amat sesuai dengan dirinya, ya, yang amat disenangi oleh dirinya, gitu. Jadi oleh karena itu Allah Ta'ala memberikan warna ibadah yang banyak sekali agar kita punya pilihan mana sih yang amat kita senangi, dijalani. Maka di sini hikmah ketiga adalah alal insani ayyakhuza ma yunasibuhu minal a'mal fi hali nasyatihi wa dha'fihi. Ya. Bagi orang itu hendak mengambil yang sesuai dengan amalnya, yang sesuai dengan kondisinya, fi hali nasyatihi, baik dari dalam keadaan lagi rajinnya, wa dha'fihi, dan keadaan lemahnya. Jadi kalau lagi lemah, ya diambil sedikit, tapi jangan ditinggalkan sama sekali. Kalau lagi kemudian lagi rajin, diambil yang paling maksimal. Begitu. Hikmah selanjutnya, la yanbaghi liman lahu wazifatun amma aw khassah. Enggak boleh bagi seorang yang punya tugas umum, ya, punya tugas untuk halayak umat atau punya tugas khusus, ya, untuk keluarga dan sebagainya, ayu akhiru masalihan nas wa amalahum bihujjati tilawatil Quran wa khatmi. Ya, enggak boleh kita mengakhirkan hajat-hajat mereka atau hajat yang kita wajib nafkahi dan sebagainya dengan alasan karena kita kemudian membaca Al-Quran dan sebagainya. Nah, mohon maaf. Kalau ada yang jamaah tabligh di sini, ini yang sebagian kekeliruan daripada saudara kita yang jamaah tabligh itu. Ya, kenapa? Karena sebagian dari teman-teman kita jamaah tabligh itu, ya, mereka itu meninggalkan anak istri saking semangatnya untuk mengajak orang beribadah. Ayo sholat jemaah, keluar 3 hari, keluar 40 hari, keluar sampai kemudian berbulan-bulan. Sedangkan anak mereka butuh untuk didampingi, ya, butuh untuk dibersamai, istri mereka butuh untuk diberikan nafkah. Ini sebagian, saya nggak meratakan semua jamaah tabligh begitu, tapi sebagian, dan itu pemandangan itu sudah amat banyak kita lihat begitu. Nah, di sini jadi kita nggak boleh, ya, melakukan itu, mengakhirkan masalih daripada maslahat daripada orang yang berhubungan dengan kita hanya dengan hujjah, ya, kita itu membaca Quran, kita itu semangat daripada menunaikan ibadah dan sebagainya, semangat berdakwah dan sebagainya, tapi mengabaikan daripada kewajiban kita di dalam. Nggak boleh begitu. Nah,